Halo guys, jadi perkenalkan nama saya Felicia Frederica Kusuma dari kelas 11 IPS Metodis Elsa Dayperbangan. Jadi kali ini Felicia mau buat video tentang pembelajaran sumber data kependudukan. Sumber data kependudukan itu memiliki pengertian, yaitu sebuah data statistik yang dikeluarkan oleh instansi resmi, pemerintah dan juga badan swasta ataupun perorangan. Data ini juga berupa berbagai macam bentuk, kayak seperti grafik, angka, tabel, dan berbagai macam data statistik lainnya. Nah, untuk sumber data kependudukan sendiri di Indonesia, ada sebuah badan resmi pemerintahan yang bertugas untuk mengumpulkan, menerbitkan, dan juga mengelola, yaitu BPS atau Badan Pusat Statistik. Dan BPS selaku badan resmi statistik, pemerintah Indonesia menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Berdasarkan cara pengumpulan data dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, dan yang kedua itu adalah data sekunder. Data sekunder diambil dari berbagai sumber resmi lainnya. Dan untuk mengetahui piramida penduduk diperlukan beberapa langkah sebagai kita bisa mendapatkan sumber data kependudukan. Ini juga dengan tepat menurut ilmu statistik sendiri, metode yang dilakukan untuk menghitung jumlah penduduk yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang satu, itu sensus penduduk. Ya, sensus penduduk itu manfaat sensus penduduk sangat menentukan kondisi suatu wilayah ke depannya. Ada beberapa sensus bisa dibagi menjadi beberapa baik, yaitu sensus berdasarkan jenis, yaitu sensus kependudukan, sensus tempat tinggal, dan sensus pabrik, industri, sensus pertanian. Dan yang kedua yaitu sensus berdasarkan tempat tinggal, dibagi menjadi de facto dan de jure. De facto tidak membedakan penduduk asli atau pendatang, semua orang yang dicatat pada saat sensus penduduk dilakukan. Sedangkan de jure menentukan bukti tempat tinggal, biasanya berupa KTP atau kartu tanda penduduk untuk bisa dicatat saat adanya sensus. Dan berdasarkan cara pengumpulan data dibagi menjadi householder dan canvasser. Householder dilakukan oleh kepala rumah tangga yang mengisi data sendiri untuk kemudian dikumpulkan. Sedangkan canvasser dilakukan oleh petugas sensus mendatangi dan bertanya kepada pihak keluarga pemilik rumah. Dan yang kedua yaitu registrasi penduduk. Registrasi penduduk memiliki arti yaitu kegiatan yang dilakukan pemerintah setempat bekerja sama dengan keluarga mencatat peristiwa tentang kelahiran, kematian, pernikahan, pengangkatan anak atau adopsi, dan peristiwa yang penting lainnya. Tujuan dari registrasi adalah pengumpulan data yang bisa diproses guna untuk perencanaan lebih lanjut dalam sebuah pemerintah. Proses registrasi penduduk sendiri dapat menjadi berbagai kelemahan yang terjadi, seperti data yang kurang tepat sehingga tidak mencerminkan data sebenarnya. Dan yang ketiga yaitu survei penduduk. Survei penduduk adalah proses pengambilan data penduduk menggunakan sampel. Jadi menggunakan perhitungan statistik, data sampel diambil. Nah, sekarang saya mau kasih tahu kalian tentang fungsi dari sumber data kependudukan. Sumber data kependudukan digunakan untuk berbagai keperluan dan berfungsi untuk mendukung berbagai keperluan pemerintah. Beberapa fungsi dari sumber data kependudukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengetahui sebaran jumlah penduduk. Pemerintah akan lebih mengetahui wilayah dan daerah mana yang memiliki kependudukan yang lebih banyak atau sedikit, sehingga bisa lebih memaksimalkan pengembangan suatu daerah. Dan yang kedua yaitu kesehatan penduduk. Dengan data kependudukan, saya memungkinkan untuk mengetahui kesejahteraan di bidang kesehatan. Jumlah rumah sakit di daerah tertentu akan juga terlihat memulai data ini. Dan yang ketiga yaitu total jumlah penduduk. Sensus penduduk tentunya bertujuan untuk mengetahui total jumlah penduduk yang ada, termasuk jumlah pria, wanita, dan umur, dan semua juga data lainnya. Dan sekian video tentang pembelajaran dari sumber data kependudukan. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like,